Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perkenalkan diri saya. Nama saya itu Hadiri, asli Pamekasan. Saya sudah berkeluarga, anak saya 4. Kegiatan saya sehari-hari dari pagi habis sholat subuh, kegiatan di rumah belajar beternak sapi dan kambing, juga budidaya lele, ada ayam juga. Itulah kegiatan saya dari pagi, kasih makan kambing, kasih makan sapi, dan kasih makan peliharaan yang lain. Tapi saya sebatas ngasih makan dan ngasih minum. Yang ngarit saya tidak bisa ngarit, yang ngarit saya nyuruh orang. Dari jam 6 sampai jam 8 rumah yang satunya. Dari itu saya geser ke rumah sini, persiapan siap-siap untuk bekerja di kantor. Beternak itu pertama dulu saya mudanya beternak sapi, cuman saya saya taruh ke orang untuk dipelihara. Sekarang saya menginjak usia 50 ke atas, mengisi persiapan masa pensiun. Dari sekarang saya sudah mulai belajar beternak. Dari pertama ya senang aja, hobi, dan terus terang saya ketika ada di kandang sapi itu nikmat rasanya, damai. Jadi tidak ada pikiran ini dan itu segala macam. Kegiatan di luar itu kadang membuat saya itu pikiran itu tegang. Pokoknya kurang bagus lah ketika tidak diimbangi pekerjaan di rumah. Jadi saya merasakan sebagai orang kantoran, saya merasakan sebagai orang petani. Jadi bagi saya itu penyeimbang. Jadi pada saat saya di posisi enak, bersih, rapi, tapi saya juga bisa merasakan posisi saya itu kotor, saya capek, saya berpeluh-peluh. Itu nikmatnya. Untuk keuntungan, ya jelas secara ekonomi saya hitung-hitungan dari usaha itu. Terus terang saya juga cari keuntungan. Secara ekonomi saya cari keuntungan, namun itu semua keuntungan yang menentukan bukan kita. Target dari kita, tapi bisa kecilnya itu bukan kita yang menentukan. Jadi penghasilan usaha saya itu kan kecil-kecilan. Di toko itu taruhlah per bulan, perhitungan saya itu sebelum pandemi omset itu bisa sampai 5-4 juta penghasilan sebelum pandemi. Terus di usaha ternak ini itu hitungan keuntungan dihitung bukan bulanan tapi per tahun. Saya punya 4 sapi limusin, dan kalau kambing itu saya bikin musiman. Jadi saya ternak itu pada saat bulan puasa saya beli sampai 20 ya, tempo hari mau menjelang hari raya kurban saya jual, bisa sampai 5-6 juta dalam kurun waktu 3 bulan keuntungan dari ternak kambing. Kalau yang ternak sapi itu dihitungnya per tahun. Modal sapi itu 15 juta, ya kecil-kecilan, cukuplah untuk biaya pendidikan anak-anak. Anak saya yang pertama ikut suaminya, punya anak 2. Yang kedua kerja di kantor swasta, perusahaan swasta,
Yang ketiga masih dalam pendidikan kuliah di Jakarta. Yang keempat masih kelas 8 di SMP Negeri Pamekasan. Terus terang saya beternak itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi saya atau keuntungan pribadi saya. Saya ingin memberikan contoh kepada teman, tetangga, bagi yang kesusahan mencari kerja. Padahal pekerjaan itu tidak susah ketika kita mau. Sekarang saya kan dulu pernah saya nyoba ayam joper. Ayam joper saya datangkan 3 box di tempat saya, di tempat lain tuh saya naruh 2 box, 3 box, 1 box. Jadi itu sudah ada komitmen. Ternyata pada saat itu berbarengan dengan program pemerintah ada ayam joper juga yang dinamakan oleh masyarakat ayam Jokowi, maka harga di pasar itu hancur. Itu selesai, makanya beralih saya ke yang lain. Nah, yang di ternak kambing sama, saya ingin membawa pengaruh positif bagi remaja, penganggur, orang-orang yang itu tadi, yang menunggu pekerjaan cuman nggak dapat pekerjaan yang tetap. Tidak ada salahnya ketika di rumah itu punya aktivitas seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang mau bekerja sama, menjadi kemitraan, saya siap. Ketika saya punya rezeki, saya akan memodali. Saya rencana dalam waktu dekat mau beternak itik secara estafet. Tinggal satu usia 40 hari itu panen tiap minggu. Jadi saya datangkan DOD itu per minggu mendatangkan, berarti panennya per minggu. Panennya per minggu, saya akan memberdayakan tetangga atau teman yang butuh pekerjaan. Bahkan ketika ada orang yang punya keinginan tidak punya modal, saya siap memberikan modal. Hitung-hitungan nanti seperti apa. Terus terang Mas, saya kepingin seperti itu. Saya ingin membangun kemitraan agar supaya punya rasa dan punya niat untuk bisa berkembang, tidak hanya pasrah kepada nasib. Prinsip bagi saya itu, nasib dari Tuhan itu tidak ada nasib jelek. Jadi Allah itu memberikan nasib kepada umatnya tidak terlepas dari sifatnya. Hanya kita yang malas, kita yang bodoh dalam menyikapi akan sifat Tuhan. Jadi kalau saya berhasil, saya akan membawa orang-orang juga bisa menikmati keberhasilan. Walaupun itu hanya sedikit, tapi itu semua bisa membawa barokah. Prinsip bos saya, pimpinan saya, orang tua saya, dimulai aja dari apa yang kita punya. Kita punya 1 kambing, pelihara 1 kambing. Punya 3 kambing, pelihara 3 kambing. Punya dana 50 ekor kambing, pelihara 5. Jadi dimulai aja dari apa yang kita punya. Ketika orang itu bilang hadiri sekarang sudah berhasil atau sukses, alhamdulillah. Tapi orang yang melihat itu agar supaya bisa menikmati kesuksesan keberhasilan saya, walaupun hanya itu keberhasilan yang kecil. Jadi tidak ada istilah enak sendiri. Jadi orang lain kan bisa ikut menikmati rasa enak. Dan rasa enak atau rasa nikmat itu kan relatif. Ketika bagi yang mau maju. Saya dari usia muda itu bekerja di swasta. Jadi bekerja di swasta itu prinsipnya tekun, prinsipnya giat. Beda dengan bekerja ke pemerintah. Bekerja ke pemerintah itu kan tidak ada tekanan yang berarti bagi bawahan, tapi bagi karyawan swasta itu disiplin,
itu disiplin kerja sesuai tanggung jawab itu penting. Saya itu beberapa kali bekerja swasta. Saya rasa itu manfaat dari kedisiplinan, semangat saya, sehingga saya sempat vakum. Saya berbisnis. Saya terus terang berbisnis itu macam-macam. Bisnis jual beli sepeda motor pernah, jual beli mobil pernah. Apa saja yang sekiranya menghasilkan. Karena saya tidak mau terpuruk terlalu dalam. Ketika akan terpuruk, saya harus bangkit. Itu prinsip saya. Apapun itu dan berapapun besarnya yang saya dapat, saya harus bangkit. Terus saya juga pernah mencalonkan kepala desa di Panglikur ini, cuman sempat gagal. Nah, gagal itu bagi saya itu cambuk. Bagi saya cambuk. Saya gagal di kepala desa. Saya bersyukur karena setelah itu saya sudah mendapatkan tempat yang lebih layak. Kalau boleh diistilahkan, Tuhan itu tidak mengizinkan saya jadi kepala desa, atau kalau bahasa kasarnya, hadiri bukan tempatnya jadi kepala desa. Ada nanti tempat bagi kamu yang layak dan pas bagi kamu. Alhamdulillah, sekarang ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Allah telah membayar janjinya kepada saya. Saya merasa pas bekerja yang sekarang, sudah merasa pas bagi saya, baik secara lahir maupun secara batin. Dan alhamdulillah, keberhasilan itu bukan dinilai atau dilihat dari apa yang didapatkan, bukan karena punya rumah, bukan karena punya mobil, bukan. Jadi keberhasilan itu bagi saya lahir dan batin. Saya bekerja sejak tamat sekolah, sejak SMA itu sudah mulai bekerja ikut orang. Saya punya rencana, saya usia 45 itu sudah mau pensiun, tidak mau bekerja, mau berdikari, mau berwirausaha, usia 45 tahun. Dan sempat saya itu benar-benar pensiun pada saat usia 43. Di saat usia 49, alhamdulillah saya ketemu Pak Hasanul Kossasi, saya berjuang bersama sampai sekarang. Betul, alhamdulillah Pak Hasanul memberikan kepercayaan seutuhnya kepada saya, khususnya untuk menjalankan apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada saya, dan juga tidak berkat dukungan dari teman-teman semua. Sampai saat ini Pak Hasanul saya anggap orang tua. Jadi secara pribadi saya anggap orang tua. Saya di 6 tahun yang lalu, saya khusus Pamekasan itu mendirikan sebuah usaha. Ini tidak ada dari awal itu tidak ada tujuan sesuatu untuk sebesar sekarang. Artinya betul-betul dimulai dari nol, merintis dari nol, dari tahun 2014, betul-betul dari nol. Tempat masih ngontrak waktu itu. Jadi Pak Aki itu, ya sudah, kalau kamu pengen mendirikan usaha Pamekasan, dipikir saja apa kira-kira. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan lewat beliau. Kita menjalankan usaha pertama itu keagenan LPG 3 kg dari 1 truk, bertambah sampai sekarang
dan juga di bidang pergudangan. Kita bekerja sama dengan salah satu BUMN pemerintah, bekerja sama di bidang pergudangan. Sampai kalau yang lain sudah berjalan dengan sendirinya, kayak unit usaha yang lain sudah berjalan, cuma sekarang menjadi satu kesatuan di bawah satu naungan. Alhamdulillah sampai saat ini semakin berkembang dan karyawan juga semakin bertambah.